semua lagi dengerin podcast Kalbi, gue bareng gue Adriano Kalbi. Dan aku kemarin datang ke We The Fest. Wah, kayaknya yang saya curigai sebagai festival musik saya yang terakhir. Karena rasanya sudah makin tua. Wah. Tapi kemarin kan sempat ada kehebohan 1975 itu. Dan akhirnya dia juga jadi batal tampil di We The Fest hari ketiga. Gua nggak mau ngomongin aksinya sih, gue cuma mau ngomongin karena nggak tahu ya, kayaknya being profesional itu matters deh gitu. Gue percaya sama Queen gitu, maksudnya the show must go on gitu. Maksudnya waktu beliau Freddie Mercury waktu dia terkena HIV juga dia menolak untuk dijadikan bahan kampanye gitu. Gue pengennya orang-orang mengenang gue dari ya pekerjaan gue, karya gue gitu, dan sangat disayangkan aja. Dan nggak tahu ya, protes terhadap gue tahu, gue pernah ngomong karya tuh harus di atas pesan, nggak bisa kalau pesannya jadi lebih tinggi tuh menurut gue karya yang jelek, dan ya memang jelek sih, atau pertunjukan yang jelek gitu. Karena ya the show must go on gitu, orang bayar ini tuh ada produksi, mungkin juga gue karena pegang telemanajemen kemarin pernah ada production house dan segala macam, jadi kayak wah lu egois banget sih gitu. Dan protes terhadap bawa pesan gimana, tapi gue rasa bawa pesan tuh yang valid waktu itu paling keren eranya era hippie lah gitu. Maksudnya si John Lennon gitu itu menolak untuk perang lawan Vietnam, maksudnya karena kalau enggak lu akan membunuh orang-orang yang salah gitu. Si itu juga kayak gitu, siapa namanya? Aduh, gue setiap mau nginget nama dia tuh gue lupa mulu. Si Bob Dylan juga kayak gitu melawan. Kayaknya keren gitu, bukan keren sih. Emang matters bahwa karena ada innocent people yang bakal terluka. Waktu itu ceritanya tanpa membawa identitas mereka gitu. Ngomongnya tuh tentang keselamatan nyawa. And then abis itu dia bergeser ke grunge era, di mana remaja-remaja itu protes terhadap boomers yang udah mulai berkuasa. Jadi sebetulnya grunge itu udah protes ke boomers duluan, baru kenapa jadi Gen Z bilang orang-orang milenial boomers, enggak gitu dong. Ya tapi sisanya I don't know. Apa yang dibela tuh menurut gua semakin hari dan semakin tidak esensial gitu, I'm not saying kita harus menyudutkan orang terus dan tidak dianggap dan harus memperlakukan mereka sebagai second class citizen. Tapi sebetulnya ya apa gitu, nggak tahu lah, ya gitulah. Terus I don't know, gue jadi kayak ya maybe now I'm the old guy in the club. So ya gue mau ngomong apa? Gue juga abis nonton Oppenheimer dan gue kayak anjing nih gila ya gitu, kayak ya bener waktu itu mereka tuh protes, mereka udah nggak mau perang lagi dan karena orang tanpa dosa gitu dihajar gitu. Ya gitulah. Emang I don't know. Dan kalau metersnya segitu mungkin boleh kali berpesan. Tapi apakah Bang Adri itu memilih-milih bobot pesan maksudnya ya? Mungkin gitu kali ya. Ya gue mungkin ini podcast pertama monolog setelah hari ulang tahun gue. Kalau lu udah dewasa dan cukup menerima, lu udah nggak anti ulang tahun lagi, karena lu harus tumbuh lah. Masa gue 39 tahun masih kayak apaan tuh ulang tahun? Gitu. Udah mulai ini aja. Gue tau gue di 20-an gue kayak gitu, 30-an gue nggak kayak gitu. Mulai aneh gitu, gue nggak menyangka hidup gue sejauh ini. Kemarin gue sempat menjuri di lomba stand up polisi gitu, Bayangkara ke-77. Gue kayak 3 meter dari Kapolri tuh buat gue lagi nyari nih fotonya, gue foto bareng Kapolri, mau gue posting buat biar gak ditilang SIM lagi. Hidup gue tiba-tiba 3 meter dari Kapolri, menurut gue anjing aneh banget. Terus gue semeja sama Abdel, Cing Abdel sama Indro, itu yang juri stand up, juri musik. Ada dari Indofitgram kalau nggak salah apa siapa, terus satu lagi Sujiwo Tejo. Dan kita berempat ngumpul, gue tuh kayak untuk pertama kalinya gue kayak, maaf mas boleh foto gak ya? Gue tuh malu banget, setengah banget sama foto. Of course, seperti yang semua lo ledekin gue, emang yang paling muda yang ngajak foto, ya mau gimana lagi? Gak mungkin dong Sujiwo Tejo foto. Kalau ya gue kasih tahu, itu kalau yang initiate foto Sujiwo Tejo, gue yang keluar frame, gue akhirnya pasti akan minggir. Mas, ayo mas, gue nunggu diajak baru gue gabung gitu.
Orang mau foto, oh iya saya kira ya cuma pengen yang bertiga aja. Kan gue mana tahu kalau Sujiwo teh ngajak foto gue yang minggir men. Itu aja dia mukanya kayaknya sebel. Ah. Tapi gue nggak tahu ya gue si Indro bisikin gue. Tapi gue happy banget Indro tuh waktu itu gue pertama kali bikin special show dia datang dan beli tiket nggak minta nggak apa gue sampai hah gimana sih nggak ada yang ini dia datang gue bikin di 2 tempat satu di Usmar satu di Teater Bulungan dia datang di Bulungan yang lebih jelek gue terus ya udah kita ketemu and then dia bilang ya saya sih nggak ngerasa hidup ada yang kebetulan gue masih nggak pernah percaya aja gitu hidup gue membawa gue sejauh ini. Terus yang lucu lagi di We The Fest gue mau cerita aja deh nih nggak usah ada beritanya gitu. Di We The Fest gue nonton The Strokes kan kayak anjing nih kapan lagi nonton mengenang masa gue nggak punya duit. nonton The Strokes ya gue udah minum sedikit dan segala macam udah mulai tipsi-tipsi gue minum tuh bareng Patra Sal ada sama Ipang gitu penulis skenario terus udah gitu lagi ngomong lagi nonton lagi joget-joget tiba-tiba ada yang meluk gue dari belakang ngerangkul gitu kayak bang gue ngefans banget bang sama lo gue selalu dengerin lu tuh lucu banget wow iya makasih terus gue kayak ngeliatin kayak anjing kok kayaknya familiar ya siapa ya tapi ya udah terus gue nyolek sebelah gue kan itu siapa sih mana gue tahu itu siapa sih mana gue tahu terus gue nyamperin maaf bang lu tuh siapa ya terus gini gue tuh L anjing masa L Rumi kenalin gue bukannya kebalik. Ternyata ada respect juga om ini di tengah-tengah anak-anak kecil. gue grow up ngidolain bapaknya itu anaknya negor gue tuh buat gue aneh banget. Gue lumayan berkali-kali nih kayak gini kayak gue prom night SMA gitu. Itu Glenn terus gue duduk semeja sama Glenn. Terus festival sekolah Club Etis ketemu Vindes. It's weird. Tapi gue rasa nggak ada keren-kerennya juga sih. Maksudnya sama idola tuh jangan terlalu deket lah. Karena kan kayak tidak seperti yang diingat di ingatan saya. Ya jadi kayak gitulah. Apa yang mau gue ceritain, apa hikmahnya buat hidup kalian? Ya gue nggak tahu. I guess, gue kemarin nemu ini nih. Gue tuh sebetulnya concern dengan too much information. Gue tahu sekarang mental health is a thing gitu. Everybody embracing it. Gue happy karena ya gue kenal banyak orang-orang dekat gitu yang bermasalah mentalnya dan waktu itu diperlakukan seperti aib keluarga. Gue seneng masa itu udah nggak ada karena concern dari mental health naik. Tapi sekarang yang terjadi kayak too much label, too much information, and then terus ada lagu takut tambah dewasa dan apa dan segala macam. Gue tuh anjir nih gimana ya gitu. Dan buat gue tuh orang mengartikan bahagia sekarang tuh sebetulnya bahagia itu adalah tidak terluka, which is wrong menurut gue. Itu beda banget, it's a two different thing. Kalau kemarin ada Jimmy Carr bagus banget dia bilang, apa menurut lo meaning of life kata dia gitu. I do it in 5 words katanya gitu. Enjoy the passage of time. Menikmati waktunya berjalan dan itu bagus banget. Lo boleh cari di TikTok, Eddie Murphy 75 years. And I think gue yang mau melewati 40 ini ngelihat itu tuh kayak ya kalau dia di situ bilang if you're lucky lu punya 75 tahun. 75 tahun berarti 75 musim dingin, 75 musim panas, 75 musim semi, 75 musim apalah gitu. If you look at life that way, that isn't much time kan. Maksudnya waktu itu cuma sedikit. Jadi I'm not saying lo harus drop everything dan berubah jadi apa. No, tapi be more of who you are gitu. Apakah more loving and then you try to find more meaning, you try to spend more time gitu. Karena ya nggak lama. Emang kayak gini sekarang. WhatsApp grup SD, SMP gua, SMA udah pada banyak berita-berita mati. Belum banyak sih, belum kayak berita orang kawin di umur 26 gitu kayak tiap minggu kan ada tuh era di 26 tuh tiap minggu, tiap weekend ada kawinan. Lu bingung nyasatin uang angpau itu. Tapi kalau di gua tuh ya 2 bulan, 3 bulan tuh udah mulai ada yang mati. Orang-orang udah mulai berguguran kalau nggak mati ya dia udah kayak udah nggak include dalam roda kehidupan. Udah ya nggak tahu lah udah jadi apa kayak wow. Ya, itulah wisdom yang bisa gua bagi.
di sesi kali ini. Gue pengen abis itu ya, so that's yang gue rasain di hari ini. Oke, langsung ke berita-beritanya. Polisi berhasil tangkap 60 orang lansia yang berjudi di sawah besar. Kenapa emang orang tua nggak boleh cari duit? Kenapa harus ada lansianya sih? Kenapa nggak boleh? Ini pasti mau sosok udah tua bukannya beramal aja malah judi lagi. Ya 60 orang lansia berjudi di sawah besar, kan dosa orang lansia judi sama nggak lansia kan sama aja bukan? 60 orang lansia. Tak diberi uang makan 3.000, pria ini bakar 3 mobil di Makassar, gokil. 3.000. Ditangkap polisi gara-gara maunya 3 mobil. Kesal tidak diberi uang sebesar 3.000 oleh salah satu pemilik mobil. Ya ampun, uang parkir, gokil. Merasa kecewa dan dia beraksi dibakar talinya mobil itu. Awalnya tali aja kebakar, totalnya kebakar hampir semua truknya. Dan satu Brio anjing. Dia emang niat bakar nih, berarti cuma niat isengin. Wah, ada lagi. Ada berita anjing nih, beritanya ngilu banget sih, gue gak ngerti sih, kayak pokoknya mantan main film dewasa di tahun 80-an sekarang tuh tinggal di rumah reot, listrik udah mati gitu, udah gila. Terus orang-orang ngebayar dia 20.000 buat di ini. Orang-orang tuh udah sarap, bro. Orang-orang tuh, dan kayak gitu-gitu lu morally kerap gitu, terus jokes gitu yang disalahin, aneh banget tuh. Ya Allah. Nah, harus lagi syuting banget gitu anjing. Coba jabrak. Mas Ram. Ya Allah, pakai